Kami sudah tersambung ini dari Bandung, ada pengamat tata kota Institut Teknologi Bandung, Bapak M. Jehansyah Siregar. Selamat malam Pak Jehansyah. Pak, kalau kita lihat sebenarnya reklamasi yang dilakukan di pantai utara Jakarta ini menguntungkan atau tidak? Ya, selamat malam. Ya, kalau ditanya menguntungkan atau tidak, ya kita melihat dulu tujuannya ya. Reklamasi itu di beberapa negara dilakukan untuk tujuan-tujuan fasilitas publik ya, pertama kali itu. Jadi misalnya untuk membangun pelabuhan ya, menambah luas pelabuhan, kemudian membangun landasan ya, bandara ya seperti Haneda itu di pantai Tokyo ya. Nah, terutama itu. Nah, kalau untuk kebutuhan membangun lahan-lahan baru itu memang harus benar-benar diperhitungkan ya, karena kebutuhan itu tidak seprioritas dari kebutuhan fasilitas publik tadi begitu. Nah, dan kalau itu diperhitungkan, dianalisis kemungkinan dampaknya ya, sejauh mana nanti berpengaruh terhadap sistem ekologis yang ada ya, sistem sosial ya. Nah, kalau dari sisi ekonominya ya sudah jelas, itu kalau dia berada di pinggiran metropolitan, di kota-kota besar yang berada di tepi laut, itu pastilah nilai lahannya tinggi sekali begitu. Kalau melihat ini populasi Jakarta yang juga semakin meningkat begitu dan padatnya kawasan pemukiman di DKI, sampai akhirnya diputuskan untuk pembangunan reklamasi ini yang dimana memang fungsinya nanti akan sebagai pemukiman, ada tempat perbelanjaan, wisata dan hiburan begitu. Kalau dilihat apakah memang ini fungsi yang memang sudah seharusnya ini dibuat untuk DKI Jakarta begitu, untuk fungsi-fungsi yang memang diperuntukkan seperti ini? Iya, kalau untuk bisnis properti ya, membangun pusat pertokoan ya, shopping mall, apartemen, pusat perkantoran, itu memang harus diperhitungkan lagi seberapa banyak dibutuhkan sebenarnya ya, lahan baru ya, maupun ruang-ruang baru, karena Jakarta sendiri masih banyak sekali sebenarnya ruang ya, lahan yang tersedia yang masih belum secara optimal ya ditata intensitas bangunannya. Nah, tapi kalau secara proporsional tadi ada lahan untuk bisnis, ada lahan untuk fasilitas publik ya. Nah, itu barulah reklamasi itu bisa dikatakan optimal pemanfaatannya. Jadi memang tidak semata didorong oleh penambahan lahan untuk bisnis properti ya, itu dia di banyak negara bukan untuk itu tujuannya. Nah, ini yang terjadi di Jakarta ini kan didorong ya, dilatar belakangi oleh para pengembang sebenarnya. Jadi yang dinantikan masyarakat itu sebenarnya rencana pemerintah sendiri itu seperti apa gitu ya. Jadi pemerintah ya jangan hanya sekedar memfasilitasi saja begitu ya, harus memimpin ya, pembangunan di Jakarta ini begitu. Jadi pemerintah lah yang harus membuat perencanaannya, menghitung dampak-dampak lingkungannya, dampak-dampak sosialnya, ya, dan pemerintah sendiri yang melakukan reklamasi. Barulah nanti para investor, ya, pebisnis properti itu mengambil bagian lahan mana yang memang diperuntukkan, dan itu saya perkirakan sedikit sekali lah ya. Paling 20-30% itu masih memungkinkan untuk itu. Nah, itu dilakukan untuk merecovery ya, investasi yang memang cukup besar ya. Jadi pulaunya tidak semasif itu ya yang kita lihat di gambar-gambar ya rencana itu ya, 17 pulau itu kan belum dilakukan satu kajian yang cukup mendalam. Jadi saya pikir itu perlu dikaji kembali ya, kemungkinan dampak lingkungannya ya, dampak sosialnya. Oke, nah Pak Jehan, kalau kita lihat ini sebenarnya Jakarta Utara ini mungkin dibandingkan dengan bagian ibu kota yang lain masih perlu banyak perbaikan begitu. Jadi ini kalau dikatakan reklamasi ini plusnya apa sih? Salah satunya juga untuk meningkatkan untuk kawasan utara Jakarta. Pendapat Anda bagaimana? Iya, jadi permasalahan pantai utara Jakarta itu kan sudah cukup banyak ya, sudah banyak dibahas ya.
Nah, misalnya masalah land subsidence ya, penurunan muka tanah, itu kan meningkatkan kerawanan ya, banjir, rob ya, kerawanan banjirnya semakin meningkat. Kemudian intrusi air laut juga ya, abrasi bibir pantai. Nah, semua permasalahan itu solusinya bukan reklamasi begitu ya. Itu harus diselesaikan dulu. Jadi salah satu bagian dari reklamasi itu kan pembangunan tanggul ya. Nah, itu benar. Ya. Tanggul itu diperlukan untuk memperkuat ketahanan daratan ya, pantai itu dari abrasi ya, dari serangan rob ya, sehingga tidak banjir itu bisa dikendalikan. Nah, ini kan bercampur aduk nih antara yang benar, antara yang memang diperlukan ya, dengan yang tadi ya, yang tidak terkendali tadi ya, mau menguruk sebanyak mungkin pulau, dibuatlah gambar Garuda, gambar apa lagi nanti itu ya, itu dari mana datangnya seperti itu desainnya? Oke. Apakah sudah dilakukan analisis mengenai arus lautnya, arus muara sungainya, analisis mengenai dampak penyebaran itu ya, endapan-endapan dari 13 muara sungai itu ya, bagaimana nanti proses pengerukannya dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi perhatian banyak kalangan sehingga menuai pro kontra. Jadi bercampur baur di sini antara tujuan-tujuan yang benar. Kita ambil contoh misalnya peningkatan intensitas pembangunan di Jakarta Utara. Ini belum ada tindakan-tindakan untuk mengerem. Ya. Perizinan kalau kita perhatikan masih terus diberikan. Ya, pembangunan gudang, pembangunan properti yang lainnya, sebagainya itu masih terus diberikan, dan itu kan meningkatkan air larian namanya ya, runoff itu ya. Jadi indeks runoff di Jakarta itu tinggi sekali, sehingga resapan air itu semakin berkurang. Nah, itu solusi-solusi yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi memang harus secara komprehensif ya, secara terpadu. Itu pemerintah lah yang menyusun master plan-nya bagaimana, rencananya bagaimana. Nah, nanti pihak pengembang itu mengikutlah di dalam rencana pemerintah tersebut. Jangan sebaliknya. Nah, ini yang terjadi kan seperti itu ya. Jadi apa istilahnya itu, reverse justification lah ya. Rencana-rencana, peraturan-peraturan semua itu dibuat untuk menservis tadi ya, kepentingan-kepentingan bisnis. Nah, ini yang harus lebih dikendalikan lah gitu. Baik, jadi kalau saat ini yang prioritas Pemprov DKI harus lakukan itu adalah soal penanggulangan banjir itu justru nanti untuk di Pantai Utara. Pembangunannya justru lebih berfokus kepada penanganan banjir. Begitu, Pak? Ya, itu sudah pasti ya, menambah catchment area ya, daerah-daerah untuk resapan air ya, waduk-waduk ya, seperti kalau kita jalan di jalan tol menuju bandara saja, kita lihat kanan kiri itu ya, dulu kan memang rawa, tapi sekarang kok sudah dibangun perumahan, dibangun kota di sana ya, itu kan daerah resapan air. Dulu jalan tol Sediatmo itu kan dibangun memang di atas rawa gitu ya, sekarang kok di kanan kirinya udah jadi properti semua begitu. Nah, itu sendiri sudah mengurangi ya tempat tidur air lah ya, kalau pada saat banjir puncak ya, air kiriman ya. Nah, itu harus lebih dikendalikan itu. Kemudian abrasi pantainya ya. Nah, ini PR-PR yang banyak ini belum cukup cukup penting ya, belum cukup optimal dilakukan. Nah, ini tiba-tiba keluar solusi Giant Sea Wall. Nah, itu ya dirangkai dengan reklamasi, ya dibuat desainnya gambar Garuda, seolah-olah ingin menjawab semua permasalahan tadi. Nah, ini sangat menjadi pertanyaan ya, belum tentu itu menjadi jawaban satu-satunya permasalahan yang banyak tadi itu ya. Baik Pak M. Jehansyah Siregar, pengamat tata kota ITB, terima kasih. Kita tunggu bagaimana grand plan ini sebenarnya dari Pemprov DKI Jakarta terkait Pantai Utara di ibu kota ini.